Oke, Assalamualaikum. Di konten ini ada sedikit berita yang cukup menarik. Ini breaking news dari Timnas Indonesia. Karena gue habis nonton tadi ada wawancaranya Pak Erick Thohir di Liputan 6. Itu isi wawancaranya keren banget. Bahkan gue berpikir nih kalau gue tanggapi sambil gue share lagi ke kalian, ini akan sangat bermanfaat gitu. Makanya gue langsung masuk ke ruangan gue langsung bikin kontennya. Dan gue udah nyatet ini sekitar ada 10 poin yang gue udah rangkum. Dan yang ini yang penting-penting aja untuk kalian denger gitu. Jadi sebelum gue kesana, gue ngingetin kalian dulu, kapanpun waktu kalian lagi nonton ini, kalau udah waktunya sholat, kalian jangan nonton gue dulu. Lo sholat dulu, utamain, setelah sholat baru lo lanjut nonton gue lagi. Jangan lo tonton, terus gue menjadi penghalang lo untuk melakukan kewajiban lo. Apalagi sebentar lagi, bulan puasa, ini kesempatan kalian juga untuk berbenah diri, untuk lebih baik lagi, dan manfaatkanlah sebaik-baiknya nanti di bulan puasa. Oke? Jadi yang belum subscribe, di-subscribe pastinya, terus di-like juga postingan gue. Sama yang paling penting, ya salam. Ini ada parfum di belakang gue. Ini gue masih menjalankan promo itu. Kalau lo beli parfum gue ini, gue masih akan kasih bonus satu lagi. Jadi ada random bonus parfum yang gue punya di rumah gue. Itu akan gue kirim. Kalau lo beli satu, gue kasih satu lagi. Kalau lo beli dua, ya gue kasih dua bonusnya. Lo bisa cek keranjang di sini, nanti dia muncul. Ya lo beli langsung dari Shopee, lo pencet aja dari link yang ada di sana. Oke, gue mau langsung mulai. Yang pertama, Pak Erick Thohir bilang kalau proses untuk lawan Australia ini agak terang benderang gitu. Dia kelihatan mukanya happy banget ngebawain itu karena banyak akan ada nama-nama baru yang akan memperkuat timnas kita. Terus kesiapan kita juga dengan pelatih barunya, mungkin dengan strategi racikan baru, terus dengan keuntungan Australia juga nggak bisa mainin banyak pemain intinya, itu yang membuat mungkin yang dimaksud Pak Erick Thohir itu agak terang. Jadi gue juga happy. Gue bahkan ngerasa kalau kan doa kan kalau misalkan mau dikabul itu kan dikasih syarat-syarat dikabulnya doa gitu kan. Misalkan tanda-tandanya maksud gue. Lo misalkan mau berdoa untuk lolos Piala Dunia, ya lo dikasih tanda-tandanya. Atau lo mau menang lawan Australia, lo dikasih tandanya dengan beberapa pemainnya yang cedera. Terus peluang kita terlihat semakin luas. Mungkin itu menjadi pertanda kalau doa kita akan dikabul insya Allah. Kalau kita bisa menang lawan Australia, mental kita naik gila-gilaan, terus kita lawan Bahrain, terus kita bisa menang lagi, ya salam. Itu udah selesai. Piala Dunia udah tinggal ketok pintu aja kita bisa langsung masuk ke Piala Dunia. Amin. Itu keren gila. Oke, setelah oleh Romeni ada lagi tambahan pemain, ada 3 pemain yang disebutkan tadi. Terus selain nambah 3 pemain juga ada yang dicoret gitu. Jadi kalau pemain yang jam terbangnya dia sedikit berkurang di klubnya, itu Patrick Kluivert tegas banget dia nggak akan manggil. Contoh Witan nggak dipanggil lagi sama Patrick Kluivert karena nggak main di Persijanya juga. Terus gue ngeliat Nathan juga kayaknya dia di klubnya nggak dipercaya juga, nggak main juga di klubnya. Mungkin kemarin sempat bocor tuh foto yang ada susunan pemain yang dipanggil sama Kluivert. Gue juga nggak ngeliat nama Nathan situ. Cuman rasanya kalau Nathan kayaknya posisinya itu posisi yang agak langka gitu. Jadi kalau misalkan Nathan, ya mungkin ada pertimbangan lain supaya Nathan masih bisa dipanggil kayaknya. Soalnya Nathan di tengah gelandang bertahan bisa, sedangkan kita kekurangan pemain gelandang bertahan. Gitu. Jadi mungkin masih dipanggil, cuman di list yang kemarin postingan itu yang viral banget, itu nggak ada nama dia. Witan nggak ada, dia nggak ada. Bahkan Ramadan Sananta yang gue lihat baru masuk, ada di situ. Terus ada beberapa nama lah yang masuk ke susunan itu yang biasanya ada, tapi nggak ada dia. Oke. Terus yang tadi udah nggak masuk, sekarang 3 pemainnya siapa aja gitu. Yang pertama itu ada Joy Pelupesi. Nanti gue akan jabarkan tentang si orang-orang ini. Terus ada Dean James namanya, sama Emil Agudero yang kita udah tahu. Ini proses yang cukup panjang. Oke, gue mau mulai yang pertama. Emil prosesnya sekarang udah bagus. Ini skala prioritas juga. Jadi ketiga pemain ini yang gue sebutin dia yang akan bergabung nanti di bulan Maret ya. Jadi ini orang nih 3-3-nya ini yang diusahakan buat main di bulan Maret gitu. Emil juga termasuk. Jadi kenapa kiper kita kan bagus Martin Paes, tapi kenapa mesti datengin kiper satu lagi gitu. Nah, alasannya adalah satu. Alasannya itu kalau misalkan ada apa-apa, misalkan Allah ya'fad, naudzubillah tiba-tiba cedera misalkan Martin Paesnya atau kartu merah, ya tentu penggantinya harus levelnya sama lah paling nggak masih Martin Paes. Tapi gue yakin pemain intinya tetap Martin Paes di sini. Terus kiper ketiganya siapa? Kiper ketiganya Pak Erick bilang kalau itu adalah anak yang usia muda gitu untuk pengalaman dia untuk dipacu di situ. Cuman gue ngelihat nama Nadeo juga masuk di list yang kemarin postingan yang tadi gue bilang viral itu. Jadi nggak tahu siapa ya. Tapi yang pasti Martin Paes, Emil Audero dengan
kiper yang dari Liga Indonesia. Itu udah pastinya kayak gitu. Jadi bagus banget, ini kedalaman squad, jadi penting banget. Entah siapa yang akan jadi cadangan, tapi bagi gue level Martin Paes dan Emil Audero juga bagus banget. Dia udah malang melintang di klub-klub besar di Serie A, dia udah main di Serie A, dia udah main di Serie B. Ini orang mungkin ya, kalau sama Martin Paes kayaknya pengalamannya banyakan si Emil Audero gitu. Mungkin. Tapi kita harus melupakan apa yang pernah bapaknya bilang waktu itu kan, bapaknya kan pernah nyinyir kan urusan apa, ya dia apa namanya, masa main di Indonesia apa benefit buat apa segala macam. Gue lupa kalimatnya, tapi orang tuanya pernah ngomong kayak gitu, ya udah kita lupakan lah. Itu kan omongan orang tuanya, bukan omongan si Emil Audero-nya kan. Tentu si Emil Audero itu sempat nggak mau mungkin menurut bapaknya, karena bagi dia masih bisa masuk ke timnas Italia mungkin, atau dia ngincar klub-klub yang lebih tinggi di Serie A. Jadi mungkin kalau misalkan dia waktu itu mau gabung ke Indonesia, dan Indonesia juga belum sekuat sekarang, ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Namanya juga pemain hebat, ya pasti dia punya apa namanya dinamikanya. Jadi kita udah mesti maklumin itu, kita butuh sama mereka. Jadi ya mau kita merem dulu. Dan Emil juga ini sangat amat cukup bagus gitu. Jadi kita tadi gue bilang kita butuh sama dia. Oke. Terus si Joy Pelupesi, yang pertama tadi Emil udah ya. Terus ada yang Jairo dulu deh. Jairo ini menurut Pak Erik agak berat. Jadi dianya mau, Jaironya udah mau, dia udah oke. Tapi surat menyuratnya ini agak ribet gitu. Kayak waktu itu kasusnya Martin Paes kalau nggak salah, agak ribet surat menyuratnya. Jadi ini agak tersendat. Kalau Maret main apa enggak? Enggak. Maret dia nggak akan bisa main karena sampai hari ini menurut Pak Erik itu urusan surat menyuratnya aja masih belum jelas gitu. Masih ngambang. Jadi sepertinya Jairo itu nggak bisa main. Oke, gue mau lanjut tadi ke yang kedua, si Joy Pelupesi. Ini sekarang dia main di kalau nggak salah ya, kasta kedua Liga Belgia, oke? Dia sebelumnya musim kemarin main di Liga Belanda, bahkan dia menjadi kapten di timnya, dan timnya itu menjadi tim papan tengah lah. Kalau nggak salah klasemennya ya kisaran antara sekarang ya 8 atau berapa gitu klasemennya dia. Tapi ini tim papan tengah, oke juga di Liga Belanda, dan dia menjadi kapten di situ. Pengalamannya banyak banget. Nah posisi dia itu lebih ke gelandang bertahan. Posisi yang tadi gue bilang kita butuh, yang Nathan walaupun nggak dimainin tetap harus dimasukin. Jadi pilihan gue sebenarnya Kambuaya yang akan di sana. Cuman kalau ada cadangannya si Joy Pelupesi atau Joy Pelupesi yang pertama dengan pengalaman yang segudang, ya mungkin penilaian Patrick Kluivert masih dibutuhkan. Jadi bukan kita ngambil terus sia-sia, tapi kita ngambil untuk kedalaman. Kita nggak tahu pemain kita tiba-tiba nanti cedera atau tiba-tiba kartu merah atau nggak bisa berangkat, sakit, terus pusing pala kita kalau kedalaman squad kita nggak bagus itu. Tapi kalau misalkan kedalamannya oke, jadi itu yang diharapkan sama PSSI gitu, dan ini bagus juga untuk timnas Indonesia. Terus yang terakhir tadi siapa yang ketiga? Itu si Dean James, siapa ya? Iya, si Dean James ini dia udah lama sebenarnya, dia sempat diwawancara waktu itu. Dia mengaku dia orang Indonesia, dia tertarik untuk gabung Indonesia. Ini anak gampang banget lah, di prospeknya gampang banget. Surat menyurat oke, keturunannya jelas, dan dia Maret ini sepertinya dia bisa main. Posisi dia sebenarnya lebih ke bertahan, dia lebih oke untuk menyerang, tapi posisi dia tuh sebenarnya wingback atau back kiri lah, di posisi Verdong. Tapi kalau misalkan dia ditaruh lebih depan lagi, itu dia bagus banget di posisi itu. Dia masih muda juga, larinya oke, akurasi pas, mirip Verdong lah, mirip Verdong mainnya, tapi mungkin masih bagusan Verdong ya. Tapi untuk kedalaman squad lagi, ini orang oke banget untuk bergabung di timnas Indonesia. Oke. Dan James udah. Terus ditanya lagi yang berikutnya sama wartawan. Apakah nama ini udah sesuai keinginan Patrick Kluivert? Jawabannya iya, tapi nama ini udah sesuai sama yang Patrick Kluivert inginkan. Gue nggak bilang yang Patrick Kluivert minta ya. Karena apa? Karena nama-nama ini, Dan James ini gue udah tahu dia udah mau di Indonesia, Emil Audero. Hanya si Joy Pelupesi ini yang gue baru tahu. Orang-orang ini udah ada namanya sebelum Patrick Kluivert gabung di timnas. Jadi kayaknya nggak mungkin permintaan Kluivert. Tapi ketika Kluivert ngelihat statistiknya mungkin dia oke gitu. Jadi prosesnya dilanjutin. Tapi kalau misalkan kata Kluivertnya ada pemain nih, kita mau proses. Kata Kluivert, enggak, mau ngapain pemain kayak begini? Nah itu kan nggak akan dilanjutin juga gitu. Jadi walaupun bukan rekomendasi Kluivert, tapi kalau Kluivert merasa cocok, itu diizinkan sama dia, dan proses itu langsung dijalanin sama si PSSI. Oke. Terus poin yang berikutnya, dia bilang timnas Indonesia sekarang staffnya, keseluruhan timnya, pemain apa segala macam itu lebih harmonis antara timnas dengan klub. Oke.
Jadi contoh gini, pelatih timnas itu komunikasi dengan pelatih klub. Itu akan seperti itu atau sudah gue nggak tahu, tapi itu akan seperti itu gitu. Terus pelatih dokter timnas itu komunikasi dengan dokter klub yang ada pemainnya ya. Karena si dokter harus tahu kondisi terakhir si pemain kayak gimana gitu. Karena dia kalau misalkan dia gelap dia nggak tahu, itu agak merepotkan. Dan si pelatih timnas ini penting banget kalau dia tahu informasi dari pelatih klubnya. Karena pelatih klub yang tahu keseharian si pemain ini. Terus dari mulai selain pelatih fisiknya juga mungkin, terus beberapa hal lah, beberapa unsur dari staff di timnas itu akan sinkron dengan yang ada di klub. Makanya dulu kan nggak mau. Sempat waktu itu ribut, zaman Persija pelatihnya Thomasdo, itu ribut dengan Sintayong, kata si Thomasdo, harusnya pelatih timnas itu datang ke klub-klub, komunikasi sama pelatih klub, karena kita yang lebih tahu pemain kita. Itu nggak pernah terjalin dan nggak pernah itu ada komunikasi itu. Nah, harusnya idealnya di mana-mana di seluruh dunia tuh ada komunikasi kayak gitu. Patrick Kluivert menjalankan itu. Berarti itu adalah bagus banget, karena dia harus mendapatkan informasi yang akurat dan yang terkini. Yang pasti tahu itu adalah pelatih yang ada di klub. Itu penting banget sebenarnya. Jadi harus komunikasi. Jangan nggak mau komunikasi. Dulu nggak mau komunikasi. Oke. Terus yang berikutnya, ini balik ke Emil lagi ya. Ditanya, kenapa Emil susah amat gabung gitu? Jawabannya tadi Pak sebenarnya gue dijelasin. Jawabannya ya dinamika setiap pemain beda. Karena Emil Audiero itu mau ngincar timnas, sebenarnya gue udah jelasin tadi sih. Dia mau ngincar timnas, dia mau mengincar pemain tim yang lebih tinggi lagi. Tentu kalau misalkan dia main di timnas, mungkin pemikiran dia, nama dia akan tercoreng kali. Mungkin aja, gue nggak tahu. Tapi itu salah banget sih. Padahal kalau lo main di timnas, sebenarnya lo di klub lo itu akan lebih dihargain lagi. Ini yang diakuin sama si Kevin Dix. Kevin Dix diwawancara sama Highway, podcastnya Tom Haye. Dia bilang, beda, setelah gue balik dari timnas, beda. Gue udah dianggap pemain internasional, orang-orang pada respect sama gue, dan segala macam. Jadi, pola pikir seperti itu, salah banget. Jadi, yaudahlah, kita maklumin. Oke, terus poin berikutnya, ditanya lagi sama wartawan, dia bilang, asisten pelatih gimana nih yang dari lokal? Kan ada dua pemain, dua pelatih. Asisten pelatih yang dari lokal, waktu itu sempat Kurniawan, yang digadang-gadang, terus sempat Zulkifli Syukur nggak salah, sempat digadang-gadang juga. Nah, jadi ada 8 asisten pelatih dari lokal, itu yang akan dinaikkan lu standarnya sesuai harapan dari si Kluivert gitu. Jadi mungkin ya, berarti itu gue ngebacanya gini, standar pelatih lokal kita belum standarnya mereka gitu. Jadi, boro-boro mau dimasukin ke dalam squad, lu ngasih masukan pun mungkin nggak akan bisa nanti, karena level lo itu nggak setara sama kita. Jadi mau dikasih pelatihan, supaya levelnya setara, baru nanti diajak komunikasi mungkin di lapangan. Untuk saat ini, belum ada dulu pelatih lokal yang akan mendampingi ke lapangan, menurut Pak Erick Thohir seperti itu. Jadi akan diberikan pelatih. Gue nggak yakin nih, kalau misalkan dikasih pelatihan ya berarti tetap aja lebih hebatan yang udah ada di sana gitu. Jadi, jangan maksain juga. Maksud gue nggak harus ada juga asisten pelatih lokal, nggak harus ada gitu maksud gue. Kalau ada bagus, tapi kalau nggak, bukan karena, maksud gue gini, poinnya adalah, bukan karena harus ada itu, jadi nggak berkualitas pun diambil gitu. Itu yang gue khawatirin. Seharusnya kita benar-benar pilih bukan karena dia pelatih lokal atau pelatih asing atau pemain lokal atau pemain dari luar Eropa, dari Eropa, tapi kita pilih baik kualitasnya gitu. Kalau misalkan kualitasnya oke, ya masuk. Kalau kualitasnya nggak oke, ya nggak masuk. Sesimpel itu aja. Jadi jangan ada intervensi. Ini kan kita harus ada lokalnya nih, jadi jelek pun diambil. Gue takutnya kayak gitu. Gue bukan bilang pelatih jelek ya, cuman menurut Pak Erick Thohir tadi standarnya itu harus disamakan dengan standar yang ada di si Patrick Kluivert. Berarti sekarang kan enggak. Kan gue hanya mengasumsikan berita yang yang ada gitu loh. Terus ditanya lagi, ini terakhir, ditanya lagi Dirtek. Oke, Dirtek gimana perkembangannya nih? Jadi menurut Pak Erick Thohir sekarang proposalnya udah dikirim ke si orang itu dan mungkin lagi dibaca-baca, mungkin lagi dipelajarin. Terus nanti sekitar seminggu depan, tanggal 27, 28 itu mungkin udah bisa diumumkan gitu. Jadi sekarang ini tahapannya belum ada tanda tangan sama sekali, tapi udah dikirimkan proposal pengajuannya. Mungkin nanti kan ada negosiasi, gajinya lah, atau minta fasilitas ini itu. Ya karena kita butuh mau nggak mau, Pak Erick Thohir juga ngomong kayak gitu. Ya gimana namanya kita butuh sama dia, terus masa dan nih orang-orang hebat itu masa dia nggak boleh belagu-belagu dikit. Pasti kan standar mereka kan dia mau fasilitas beginilah, dia mau gaji yang segini apa segala macam. Mungkin ada seperti itu. Jadi nanti di tanggal 27 atau 28 kemungkinan besar
kemungkinan besar nama Dirtek itu akan diumumkan. Mungkin seperti itu. Oke? Ada lagi apa enggak? Kayaknya enggak. Jadi nanti kalau ada yang baru lagi informasi dari Timnas Indonesia, gua akan sampaikan lagi. Yaudah, jangan lupa yang tadi di-share juga video gue kalau menurut lo ini yang gue bagikan informasi ini menarik, lo share juga ke sohib-sohib lo, ke grup-grup WhatsApp atau apapun itu, supaya banyak yang mendengar informasi ini. Oke, dari gue, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.